Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Nah, untuk video kali ini, Efek Anime akan membahas alur cerita One Piece Arc Skypiea. Arc ini adalah lanjutan dari Arc Alabasta. Dilihat dari nama arc-nya saja, itu saja sudah sangat menarik. Tentunya, perjalanan bajak laut topi jerami nantinya akan berpetualang di negeri langit. Dan biasanya, mereka akan melewati banyak hal yang akan dilalui di pulau tersebut. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita One Piece Arc Skypiea. Pada part ini, bajak laut topi jerami menuju ke tempat selanjutnya yang sebelumnya mereka meninggalkan Alabasta karena para angkatan laut mulai mengepung kerajaan Alabasta. Setelah berhasil keluar dari kerajaan Alabasta, mereka melalui beberapa pulau. Nah, karena lumayan banyak filler, jadi kita singkat ke cerita utamanya saja. Pada saat di perjalanan, mereka dikejar oleh pasukan angkatan laut. Namun mereka berhasil mengatasinya, akan tetapi mereka berada pada situasi yang tidak terduga, di mana ada sebuah bongkahan kapal yang jatuh di sekitar kapal mereka. Kemudian kawanan topi jerami memutuskan untuk mengambil sesuatu yang berharga di kapal tersebut. Kejadian itu pun juga membuat logpost yang dibawa Nami berubah. Tepatnya, logpost tersebut mengarah ke atas. Hal tersebut membuat mereka berpikir bahwa ada sebuah pulau yang berada di langit. Dan mereka pun memutuskan untuk mengidentifikasi bongkahan kapal tersebut. Setelah menganalisis kapal itu, Robin tampak mengetahui sejarah di balik kapal tersebut. Ternyata, kapal itu adalah milik bajak laut zaman dahulu, tepatnya 200 tahun yang lalu, di mana kapal itu bernama Saint Breeze. Dan setelah mendengar hal tersebut, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kapal tersebut. Alhasil, mereka memutuskan untuk menemukan barang berharga dari kapal itu. Kemudian Luffy, Zoro, dan Sanji pun menyelam untuk mencari barang berharga dari kapal tersebut. Sementara nakama lainnya mengintai keadaan sekitar. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba datang bajak laut. Ternyata tujuan mereka adalah mengambil bongkahan kapal yang tenggelam tersebut. Nah, bajak laut tersebut diketuai oleh seorang kera yang bernama Mashira. Hal tersebut membuat rekan topi jerami yang lain terkejut, karena Luffy dan yang lainnya sedang mencari barang berharga dari bongkahan kapal itu. Sebelumnya, Mashira memperingati kepada Nami dan rekan-rekan untuk tidak mengambil bongkahan kapal sedikit pun. Namun di sini, Nami berhasil mengecoh Mashira dengan perkataannya. Dan tak lama kemudian, Mashira meminta bawahannya untuk mengambil bongkahan kapal tersebut. Singkat cerita, akhirnya Luffy dan yang lain ketahuan oleh Mashira. Dan di saat yang sama pula, tiba-tiba muncul kura-kura yang sangat besar yang memakan bongkahan kapal tersebut. Sementara Luffy dan rekan yang lain bersama Mashira berhasil menghindar. Mereka pun juga berhasil membawa beberapa barang dari kapal tersebut. Pada akhirnya, kawanan topi jerami bisa kabur dari kejaran bajak laut Mashira. Namun di saat yang sama pula, keadaan menjadi sangat menegangkan, di mana langit berubah menjadi malam dan muncul sebuah bayangan misterius yang sangat besar. Namun kejadian itu hanya sekejap. Akibat dari kejadian itu, mereka memutuskan untuk mencari cara untuk pergi ke Pulau Langit. Alhasil, mereka menuju ke sebuah kota terdekat yang bernama Mocktown, di mana Mocktown disebut-sebut sebagai kota impian. Dan setelah mereka berlabuh, mereka langsung mencari informasi di sana mengenai Pulau Langit. Tepatnya, mereka langsung pergi menuju ke sebuah bar. Sebelumnya, kota itu dikuasai oleh seorang bajak laut bernama Bellamy, di mana Bellamy memiliki buronan sekitar 55 juta berry. Di lain sisi, ketika Nami sedang mencari informasi tentang Pulau Langit, tiba-tiba Bellamy datang, di mana ia ingin menghabisi Luffy karena Luffy memiliki buronan yang besar. Maka dari itu, ia mengincarnya. Bukan hanya mengincar kepala Luffy saja, ia juga menghina tentang tujuan Luffy yang ingin pergi ke Pulau Langit. Dan menurut Bellamy, orang yang mempercayai Pulau Langit hanyalah orang bodoh. Sekaligus, ia menghajar Luffy dan Zoro untuk membuat mereka sadar akan dongeng tersebut. Namun di sini, Zoro dan Luffy tidak menghadapi mereka. Hal tersebut membuat mereka terluka parah, namun mereka tak menyesalinya. Juga Luffy dan Zoro menepati janji yang diberikan Nami untuk tidak membuat masalah. Dan setelah kejadian itu usai, mereka langsung kembali ke kapal. Namun sebelum itu, ada seorang laki-laki yang mengatakan bahwa Pulau Langit itu memang benar-benar ada. Mendengar perkataan itu, Luffy dan Zoro langsung pergi tanpa sepatah kata apapun. Pada sore hari, kawanan topi jerami akhirnya berkumpul. Dan satu-satunya yang mendapat informasi mengenai Pulau Langit hanyalah Robin, di mana ia hanya menemukan sebuah peta Pulau Langit. Sekaligus,
ia mengetahui orang yang mempunyai informasi mengenai Pulau Langit. Dia sekarang hidup di pulau bernama Jaya Island. Setelah mendengar hal tersebut, mereka langsung menuju ke Pulau Jaya untuk menemuinya. Namun di tengah perjalanannya, mereka dihadang oleh bajak laut yang sangat mirip dengan Mashira. Dan ternyata, itu adalah rekan dari Mashira. Ia bernama Sojo. Akan tetapi, mereka tidak melawannya. Karena, bajak laut topi jerami sedang buru-buru untuk mencari informasi mengenai Pulau Langit. Setelah tiba di sana, mereka bertemu seorang laki-laki yang bernama Mont Blanc Cricket, di mana ia adalah orang satu-satunya yang mengetahui tentang informasi mengenai Pulau Langit. Singkat cerita, Cricket pun menceritakan bahwa dulu leluhurnya telah menginjakkan kaki di Pulau Langit. Seseorang tersebut bernama Mont Blanc Norland. Mont Blanc Norland dulu kala adalah bajak laut terkenal, dan ia adalah seseorang yang sangat kuat. Konon katanya, Norland adalah satu-satunya bajak laut yang pernah ke Pulau Langit. Dan tak bagaimana mereka bisa ke sana. Namun ia memiliki sebuah bukti ketika ia pernah ke sana. Bukti tersebut adalah catatan harian yang ia tulis saat menjalani kehidupan di sana. Dan di akhir hayatnya, ia disebut-sebut sebagai seorang pembohong karena ia telah membohongi raja tentang sebuah kota yang penuh dengan emas. Dan sebelumnya, Norland berkata bahwa kota itu benar-benar ada. Namun setelah ia pergi ke tempat tersebut untuk membuktikan kepada rajanya, tiba-tiba pulau tersebut tidak ada. Maka dari itu, raja memberi hukuman mati kepada Norland karena telah membohonginya. Dan mulai dari situ, Norland disebut-sebut sebagai seorang pembohong. Atas kejadian yang dialami oleh Norland, keturunannya pun juga dianggap sebagai seorang pembohong. Maka dari itu, Cricket pergi untuk mencari kenyataan mengenai Pulau Langit yang dimaksud oleh Norland. Alasannya, Cricket ingin membuktikan kepada semua orang bahwa Norland bukan seorang pembohong. Selain itu, ia juga ingin membersihkan nama marganya agar tidak dicap sebagai seorang pembohong. Dan saat mencari informasi mengenai Pulau Langit, Cricket ternyata tidak sendirian. Ia dibantu oleh kera bersaudara yaitu Mashira dan Sojo. Mereka adalah musuh yang ditemui Luffy sebelumnya. Setelah memiliki tujuan yang sama untuk mencari Pulau Langit, akhirnya Cricket dan Luffy bekerja sama untuk pergi ke Pulau Langit. Pada malam harinya, Cricket mulai bercerita tentang catatan-catatan yang ditulis oleh Norland. Dan tak lama berselang, Cricket mengatakan kepada kawanan topi jerami bahwa untuk pergi ke sana, mereka harus pergi melewati Knock Upstream. Knock Upstream adalah sebuah ledakan gelombang yang sangat besar, dan gelombang itu adalah satu-satunya cara untuk pergi ke Pulau Langit. Selain itu, gelombang tersebut hanya muncul beberapa bulan sekali. Namun menurut perkiraannya, besok siang gelombang tersebut akan muncul. Dan sebelum pergi ke Pulau Langit, Norland meminta kawanan topi jerami untuk menemukan seekor burung bernama Southbird, di mana Southbird adalah burung yang memiliki kemampuan khusus, tepatnya kemampuan seperti kompas. Namun burung tersebut hanya menghadap ke arah selatan saja, dan burung itu adalah penunjuk cara untuk pergi ke Pulau Langit. Alhasil, kawanan topi jerami langsung pergi untuk menangkap burung tersebut. Sementara Norland dan kera bersaudara memperbaiki kapal dan menambah fungsi agar bisa terbang ke Pulau Langit. Tak lama berselang, kawanan topi jerami akhirnya berhasil menangkap burung Southbird. Namun setelah kembali, ia melihat Cricket sedang terluka parah. Ternyata, saat pergi mencari burung Southbird, Cricket dan dua bersaudara dihajar oleh Bellamy dan kawannya. Tujuan Bellamy ke sini adalah untuk mencuri emas yang dimiliki oleh Cricket. Hal tersebut membuat marah Luffy. Pada akhirnya, Luffy memutuskan untuk mencari Bellamy untuk mengambil emas milik Cricket. Dan tak lama berselang, ia menemuinya dan meminta menyerahkan emas tersebut. Namun Bellamy menolaknya dan malah menantang Luffy untuk bertarung. Juga terungkapnya bahwa Bellamy adalah pemakan buah iblis Bane-Bane Nomi, di mana ia bisa mengubah bentuk tubuhnya seperti Pegas. Namun kekuatan tersebut tak sebanding dengan Luffy, dan malah Luffy mengalahkan Bellamy hanya dengan satu pukulan saja. Di saat yang sama pula, juga terungkap bahwa buronan Luffy naik yang sebelumnya 30 juta berry menjadi 100 juta berry. Hal tersebut membuat bawahan Bellamy kaget. Dan setelah usai mengambil kembali emas milik Cricket, Luffy pun langsung kembali. Tak lama berselang setelah semua anggota berkumpul, akhirnya mereka bersiap untuk mencari Knock Upstream. Selain itu, kawanan topi jerami dibantu oleh dua bersaudara untuk mencari Knock Upstream tersebut. Sementara Cricket hanya melihat kawanan topi jerami dan menunggu mereka tiba kembali. Secara tak terduga, Knock Upstream datang lebih awal. Hal tersebut membuat mereka harus buru-buru pergi ke sana. Namun, ada salah satu bajak laut yang mengejar mereka. Bajak laut tersebut bernama Kurohige, di mana ia ingin mengambil kepala Luffy karena ia memiliki harga buronan 100 juta berry. Akan tetapi, waktu yang tepat pun terjadi, di mana Knock Upstream pun tiba, dan itu membuat kapal kawanan topi jerami terbang ke atas. Dan setelah rintangan yang terjadi, akhirnya mereka tiba di Pulau Langit.
Pada part ini diawali dengan sampainya bajak laut topi jerami di sebuah awan yang misterius, yang katanya adalah Pulau Langit. Setelah mendarat di awan putih tersebut, mereka diserang oleh orang tak dikenal. Namun mereka ditolong oleh kesatria yang menaiki seekor Pegasus. Ia bernama Gunvoll, dan Pegasus tersebut bernama Pierre. Nah, Gunvoll di sini adalah penduduk asli Pulau Langit. Ia juga menyebut dirinya sebagai kesatria langit, dan ia juga menawarkan bantuan kepada mereka. Juga menjelaskan bahwa yang menyerang mereka adalah pasukan dari gerilya. Setelah itu, Gunvoll menawarkan bantuan kepada mereka, namun itu tidak gratis. Dan sebagai ganti menolongnya, ia meminta imbalan mata uang dari Pulau Langit. Setelah kawanan topi jerami sudah mengetahui bahwa Pulau Langit itu ada, mereka mulai menelusuri awan putih tersebut. Dan mereka menemukan sebuah gerbang masuk ke Pulau Langit. Setelah memasuki gerbang tersebut, mereka dihadang oleh seorang nenek tua. Nenek itu memberitahu jika masuk ke Pulau Langit, maka dewa akan marah. Namun kawanan topi jerami tidak menghiraukannya. Singkat cerita, mereka mulai mengikuti jalur yang dikenal dengan Milky Road, di mana itu menuju langsung ke Pulau Langit. Sampai akhirnya, mereka berhasil tiba di Pulau Langit tanpa ada hambatan. Setelah di sana, mereka menemukan hal yang misterius, juga tumbuhan yang tidak ada di permukaan atau lautan biru. Secara tiba-tiba, mereka disambut oleh seseorang yang berada di dekat rumah daerah tersebut. Kemudian mereka memperkenalkan dirinya. Mereka adalah Chonies dan Pagaya. Kemudian mereka memberitahu tentang alat-alat dan bahan makanan yang berada di pulau ini, dan memberitahu bahwa nama pulau ini adalah Skypia. Tepatnya, mereka berada di kota Angel. Kemudian Chonies pun juga menjelaskan bahwa pulau Skypia ini 90% sebagian terbuat dari dial. Nah, apa itu dial? Dial adalah alat misterius yang terbuat dari sisa-sisa kerang tertentu yang memiliki kemampuan untuk menyimpan energi dan materi. Juga bisa dijadikan sebagai senjata ataupun kendaraan. Nah, di Pulau Langit ini, kendaraan seperti kapal kecil disebut sebagai wafer. Setelah mengetahui hal tersebut, Nami ingat pernah menemukan sebuah kapal di permukaan. Setelah itu, Nami meminta Pagaya untuk memperbaikinya. Juga pada saat itu, Nami meminjam wafer untuk berjalan-jalan di sekitar Pulau Langit, dan yang lainnya menuju ke rumah Chonies untuk beristirahat. Setelah di sana, mereka berbincang-bincang tentang sesuatu yang ada di Pulau Langit. Juga melarang kawanan topi jerami untuk tidak datang ke pulau yang berada di dekat daerah sini. Pulau terlarang itu adalah Upper Yard, dan di sana dikatakan adalah tempat suci yang ditinggali oleh dewa. Dewa itu bernama Dewa Enel. Di sisi lain, Nami sudah terlalu jauh mengitari daerah sekitarnya, dan ia menemukan pulau yang berbeda dari Pulau Langit. Karena pulau itu seperti pulau yang berada di permukaan atau lautan biru. Saat mengitari pulau tersebut, Nami mendengar sesuatu teriakan, dan ternyata itu adalah sebuah dial. Namun secara tiba-tiba, ada seseorang yang keluar dari tempat tersebut dengan penuh luka, dan ia sedang meminta bantuan kepada Nami. Namun tiba-tiba, ada ledakan yang mengincar orang tersebut, yang mengakibatkan lubang yang besar di sana. Singkat cerita, Nami ketakutan berada di sana dan juga merasa ada keanehan di pulau ini. Setelahnya, Nami pergi meninggalkan tempat itu dan kembali ke tempat Chonies. Sementara itu, kawanan topi jerami kebingungan karena tidak melihat Nami di sekitar rumah Chonies dan memutuskan untuk mencarinya, karena mereka mengkhawatirkan jika Nami berada di Upper Yard. Saat ingin mencari Nami, mereka dihentikan oleh sekumpulan orang yang aneh. Mereka dikenal sebagai petugas keamanan di Pulau Langit. Tujuan mereka ke sini untuk membawa bajak laut topi jerami ke tempat dewa, karena telah melakukan sesuatu yang melanggar kebijakan Pulau Langit. Hal tersebut membuat kawanan topi jerami pun kebingungan tentang apa yang dibicarakan oleh petugas keamanan itu. Selain itu, mereka sedang mencari Nami. Namun secara tiba-tiba, Nami datang dan mengatakan kepada rekannya bahwa pulau ini adalah pulau yang aneh dan berbahaya. Melihat hal tersebut, petugas keamanan itu menyerang mereka, karena tidak mematuhi peraturan di pulau ini. Namun di sini, Luffy berhasil menghajar para petugas keamanan tersebut dan membuat mereka kabur. Dan setelah berbincang yang cukup panjang, kawanan topi jerami memutuskan untuk pergi dari pulau ini. Alasannya, agar Chonies dan Pagaya tidak ikut menjadi seorang kriminal karenanya. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk pergi. Namun sebelum mereka pergi, Luffy, Sanji, dan Usopp pergi ke rumah Chonies untuk meminta bekal dan bahan makanan. Sementara yang lain menunggu di kapal. Secara tak terduga, Going Merry berjalan sendiri. Ternyata, ada seekor kepiting raksasa yang membawanya. Di sisi kejauhan, kita diperlihatkan para petugas keamanan yang menertawainya. Menurutnya, kapal tersebut akan menuju ke sebuah tempat penghukuman,
karena telah melanggar peraturan dan menyelekkan tentang dewa di Pulau Skypiea. Di sisi lain, setelah Luffy melihat bahwa kapalnya bergerak, mereka langsung memutuskan untuk menyusulnya. Namun sebelum itu, Pagaya memberitahunya, dan ia tahu kapal tersebut pergi kemana. Singkat cerita, Pagaya menjelaskan kepada Luffy bahwa dirinya sekarang telah mendapatkan hukuman dari dewa, karena telah menjelekannya. Dan tepatnya, sekarang Luffy sedang menghadapi ujian dari dewa untuk menyelamatkan temannya. Tak berapa lama, Chonis meminjami Luffy kapal. Namun sebelum itu, terjadi hal tak terduga di mana Chonis membeberkan kebenarannya bahwa dirinya sedang menuntun Luffy untuk melakukan sebuah hukuman dari dewa. Hal tersebut membuat Luffy kaget. Dan di saat yang sama pula, tiba-tiba kilatan petir mau menyambar mereka. Namun di sini, Luffy dan yang lain berhasil menghindar. Menurut Chonis, kilatan tersebut adalah perbuatan dari Dewa Enel, karena tidak menaati peraturannya. Setelah melihat hal tersebut, Luffy pertama semangat untuk menghajar Enel. Tak berapa lama, akhirnya Luffy, Sanji, dan Usopp pun menuju ke tempat di mana temannya disandra. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Upper Yard. Namun saat perjalanan masuk ke hutan tersebut, terjadi banyak halangan. Namun mereka berhasil menghindarinya. Sampai akhirnya, mereka tiba di suatu tempat, di mana mereka harus memilih salah satu gua yang bertuliskan nama. Pertama bertuliskan rawa, kedua bertuliskan besi, ketiga bertuliskan benang, dan keempat bertuliskan bola. Ternyata goa tersebut nantinya adalah hukuman yang mereka terima. Dan tepatnya, setiap goa memiliki pendeta dewa yang menjaga masing-masing wilayah mereka. Dan tak berpikir panjang, Luffy dan Usopp pun memilih hukuman bola. Setelah melewati goa yang mereka pilih, secara tak terduga, tiba-tiba pendeta dewa pun datang menghadang mereka. Pendeta tersebut bernama Satori, di mana Satori memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika mereka menyentuh bola-bola di sekitar mereka, bola tersebut akan meledak. Ditambah, ia memiliki kekuatan yang bisa membuat kawanan topi jerami kewalahan. Kekuatan tersebut bernama Impact, di mana kekuatan itu berhasil memojokkan Luffy dan yang lain. Dan setelah beberapa lama mencoba, akhirnya Luffy menemukan celah dari Satori. Dan akhirnya, mereka berhasil menangkapnya. Kemudian Sanji pun menghabisi Satori karena ia sedang marah, karena sebelumnya Satori membuatnya terluka parah. Setelah mengalahkan Satori, mereka pun langsung mencari kapal mereka dan melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan bahwa Going Merry dibawa kepiting ke sebuah altar persembahan, dan itu membuat mereka kebingungan. Namun setelah melihat tempat tersebut, mereka sudah mulai mengerti bahwa mereka sekarang mendapat hukuman dari dewa pulau ini. Dan altar persembahan tersebut agak aneh karena tempatnya di tengah danau. Danau tersebut didiami oleh ikan hiu raksasa yang sangat liar. Hal tersebut membuat mereka tidak bisa keluar dari altar persembahan. Singkat cerita, Zoro, Nami, dan Robin pergi dari altar tersebut menggunakan akar sebagai ayunan. Dan akhirnya, mereka berhasil keluar dari altar tersebut dan menuju ke hutan. Di tempat lain, Chopper yang sendiri menjaga kapal tiba-tiba didatangi oleh salah satu pendeta dewa. Ia bernama Shura, di mana Shura datang ingin menghabisi para kawanan topi jerami. Namun yang berada di sana hanya Chopper saja. Alhasil, Chopper di sini berusaha keras menghentikan Shura sambil menjaga kapal Going Merry agar tidak hancur dari serangan Shura. Hal tersebut membuat Chopper kewalahan dan membuatnya terpojok. Tanpa berpikir lama-lama, ia meminta bantuan Gunvolt lewat peluit yang ditiupnya. Tak berapa lama, akhirnya Gunvolt datang untuk membantu Chopper. Namun itu tidak mudah karena Shura berhasil mengimbanginya. Dan di saat terakhir, Shura berhasil mengalahkan Gunvolt sekaligus Chopper, dan kemudian pergi dari tempat tersebut. Secara tak terduga, Chopper dan Gunvolt yang jatuh ke dalam lautan putih pun ditolong oleh burung Southbird dari tempat tersebut. Dan itu membuatnya selamat dari kematian. Di bagian lain, Zoro, Nami, dan Robin pun menjelajahi hutan tersebut. Dan tak diduga, Nami menemukan sebuah tempat yang tak asing. Ternyata, tempat itu adalah potongan pulau dari Pulau Jaya. Kemudian, mereka menemukan solusi dari terpecahnya Pulau Jaya. Kemudian mencoba menyatukan potongan peta Pulau Jaya dan peta Upper Yard. Dan ketika digabungkan, peta itu berbentuk seperti tengkorak, dan menyimpulkan bahwa di salah satu bagian mata itu ada emas, yang berarti di sana ada kota emas. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka memutuskan untuk kembali ke altar persembahan. Di sisi lain, kelompok Luffy berhasil sampai di altar persembahan dan bertemu dengan Chopper, juga kembalinya kelompok Nami. Alhasil, mereka berkumpul lagi setelah berpisah. Akan tetapi, mereka dikagetkan dengan kapal Going Merry yang rusak lumayan parah. Kemudian, Chopper menjelaskan bahwa sebelumnya ia diserang oleh seorang pendeta, juga dibantu oleh Ksatria Langit.
meskipun Gunvolt terluka cukup parah saat melawannya. Setelahnya, hari semakin gelap. Kawanan topi jerami pun memutuskan untuk berkemah dan menyatukan informasi yang ada agar bisa sampai di Kota Emas, juga memberitahu kekuatan dari pendekar yang ada di Upper Yard. Part ini diawali dari keputusan bersama dari kru topi jerami yang memutuskan untuk mencari Kota Emas yang berada di Upper Yard. Dan mereka pun merencanakan sebuah strategi di mana Luffy, Zoro, Chopper, dan Robin pergi mencari Kota Emas. Sementara yang lain mempersiapkan kapal mereka ke sebuah tempat untuk kabur jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Di tempat lain, kita juga diperlihatkan suku Shandia yang mulai mengumpulkan prajuritnya, di mana mereka bersiap-siap untuk bertarung untuk merebut kampung halaman mereka kembali. Dan pemimpin dari pasukan tersebut adalah Viper, karena Viper adalah orang yang sangat kuat. Bukan hanya itu saja, karena ia memiliki tekad dari Calgara, sang pelindung Shandia. Maka dari itu, para penduduk Shandia sangat menghormatinya. Sebelum-sebelumnya, suku Shandia sering bertarung dengan pendeta dewa. Namun suku Shandia selalu kalah melawannya, karena para pendeta dewa memiliki kemampuan yang cukup kuat. Viper di sini yang telah mendengar bahwa salah satu pendeta dewa telah dikalahkan oleh kelompok topi jerami mulai bersiap-siap untuk pergi ke Upper Yard untuk mengalahkan Dewa Enel. Keesokan harinya, terjadi peperangan besar di Pulau Upper Yard, di mana para suku Shandia bertarung demi bisa pulang ke kampung halamannya. Sementara para anggota topi jerami mencari Kota Emas. Kita mulai dulu dari kelompok Luffy yang sedang mencari Kota Emas. Namun di saat perjalanannya, mereka dikejutkan dengan ular yang sangat besar. Hal tersebut membuat kelompok Luffy menjadi berpencar. Sementara itu, Luffy telah ditelan oleh ular raksasa. Namun para anggota yang lainnya tidak mengetahui bahwa Luffy berada di dalam tubuh ular raksasa tersebut. Sedangkan yang lain memutuskan untuk pergi ke Kota Emas secara langsung. Namun Chopper, Zoro, dan Robin dihentikan oleh seseorang, di mana Chopper berhadapan dengan salah satu pendeta dewa yaitu Gedatsu. Sementara Robin berhadapan dengan salah satu pimpinan pasukan dewa yaitu Yama. Sedangkan Zoro melawan salah satu petinggi dari suku Shandia. Namun masing-masing dari mereka berhasil mengalahkan para musuh-musuhnya. Dan sebelumnya, ada pertarungan besar di sana, di mana suku Shandia melawan para pasukan dewa yang berada di bawah kendali Enel. Dan tak berapa lama, salah satu dari pendeta dewa yang bernama Shura telah dikalahkan oleh Viper, di mana Viper berhasil mengalahkan Shura dengan menggunakan Reject Dial. Reject Dial adalah sesuatu hal yang sangat kuat. Dengan kekuatan itu, ia bisa mengalahkan musuhnya dengan sekali serangan. Namun ada akibat dari menggunakan Reject Dial, di mana sang pengguna akan terluka parah. Dan konon katanya, setelah menggunakan Reject Dial, si pengguna akan mati. Di sisi lain, tepatnya pada kelompok Nami, mereka dikejutkan dengan datangnya Enel. Tujuan Enel ternyata untuk menemui Gunvolt. Namun Sanji dan Usopp tak diam saja dan mencoba untuk menyerangnya. Akan tapi, mereka dibuat tidak berdaya dalam satu serangan. Nah, saat itu, kita diperlihatkan kekuatan dari Enel, yaitu petir. Yap, ternyata ia adalah pemakan buah iblis Goro-Goro no Mi, di mana ia adalah tipe paramesia. Dan tepatnya, ia tidak bisa diserang dengan serangan biasa. Di sini tujuan dari Enel adalah memberitahu bahwa pasukan Gunvolt akan ia hancurkan. Itu membuat Gunvolt sangat marah. Namun Enel pergi begitu saja. Melihat hal itu, Gunvolt yang tak terima langsung mencarinya. Saat setelah itu, datang Chonis dan Pagaya untuk membantu Nami. Singkat cerita, Nami dan Chonis berhasil sampai di tepi pulau itu dan menunggu temannya kembali. Juga menceritakan bahwa sebelum ke pulau ini, ia menyelamatkan gadis kecil yang bernama Aisyah. Aisyah adalah seorang anak yang berasal dari suku Shandia. Lalu secara tiba-tiba, terdengar suara yang aneh. Dan ternyata, itu adalah suara dari ular raksasa. Nami dan Aisyah yang melihat itu sangat terkejut dan lari menggunakan waver. Hal tersebut membuat mereka dikejar sampai ke tengah hutan, tepatnya di Giant Jack, atau bisa dikenal dengan tumbuhan besar yang menjulang tinggi. Di sisi lain, Robin menemukan jalan misterius. Setelah melewatinya, ternyata tempat tersebut adalah tempat dari suku Shandia. Tepatnya, kota itu bernama Shandora atau Kota Emas. Saat ingin menelusuri tempat tersebut, ia dikejutkan dengan kedatangan Enel. Dan secara tak langsung, mereka membicarakan tentang Kota Emas yang dimiliki suku Shandia. Juga Enel memberitahu bahwa emasnya sudah dipakai untuk Maxim. Saat itu, Robin menanyakan tentang sebuah lonceng emas, namun Enel tidak mengetahui emas tersebut. Di suatu tempat, Zoro sedang tersesat, dan ia mencari cara agar bisa ke tempat yang ditetapkan. Nah, saat di sana,
ia sudah ditunggu oleh pendeta dewa. Pendeta itu bernama Om. Juga pasukan gerilyanya yaitu Viper telah tiba di sana. Nah, untuk ke tempat selanjutnya, mereka harus mengalahkan Om. Alhasil, terjadilah pertarungan di sana. Nah, saat bertarung, Zoro menemukan Chopper yang terluka parah akibat serangan dari pendeta dewa. Saat itu pun, ia sangat bersemangat untuk mengalahkan Om. Namun di sini, Om memiliki senjata yang sangat aneh dan itu membuatnya susah dikalahkan. Secara tiba-tiba, datang ular raksasa yang mengejar Nami. Zoro yang melihat itu sangat terkejut, dan ia tidak berhasil menyelamatkan Nami yang ingin dimakan oleh ular raksasa. Sampai akhirnya, Nami dan Aisha ditelan oleh ular raksasa tersebut. Kemudian Zoro dan Viper mencoba cara untuk menyerang ular tersebut, namun tak kunjung berhasil, dan membuat pertarungan semakin memanas. Sampai akhirnya, Zoro berhasil mengalahkan Om dengan jurus barunya. Di tempat lain, saat Pagaya dan Chonis menunggu kawanan topi jerami tiba kembali, mereka mendengar suara teriakan. Ternyata, itu adalah orang pembantu dari dewa. Ia mengungkapkan bahwa Pulau Langit akan dihancurkan. Alasannya, Enel sudah memiliki semua tujuannya, dan sekarang bertujuan untuk menghancurkan Pulau Langit beserta Priyarth. Secara tiba-tiba, hukuman dewa pun datang dan membuat Pagaya dan orang tersebut terkena hukuman dewa. Chonis yang melihat itu bertekad untuk menyampaikan pesan itu kepada para penduduk di kota Angel. Namun saat di sana, Chonis tidak dipercayai oleh semua penduduk, karena sebelumnya ia berteman dengan seorang kriminal. Namun karena suatu alasan yang pasti, para penduduk mulai mempercayainya dan mulai bergegas meninggalkan Pulau Langit. Sementara Chonis kembali lagi ke kapal topi jerami. Kita kembali ke Robin dengan Enel. Setelah pembicaraan yang cukup panjang, Dewa Enel langsung mengumpulkan semua orang yang masih hidup di Priyarth. Tujuannya untuk mengakhiri permainan yang telah dibuatnya. Singkat cerita, semua orang telah berkumpul di hadapan Dewa Enel termasuk Nami dan Gunvolt yang berhasil keluar dari perut ular raksasa. Sementara Luffy dan Aisha masih berada di dalam perut ular raksasa tersebut. Dan kemudian, suasana menjadi tegang ketika Robin membuatnya marah. Ditambah Zoro, Viper, dan Gunvolt yang ingin membunuhnya. Namun pada akhirnya, mereka berhasil dikalahkan telak dengan kekuatan yang mengerikan dari Enel. Dan yang hanya tersisa adalah Nami. Namun Nami di sini tidak dibunuh. Dan malah, Nami bergabung dengan Enel. Tak lama berselang, tepatnya Luffy dan Aisha berhasil keluar dari perut ular raksasa tersebut. Namun setelah keluar, ia melihat teman-temannya yang terluka sangat parah. Dan tak berpikir panjang, Luffy langsung mencari Enel. Juga ia dibantu oleh Aisha, karena di sini Aisha mengetahui lokasi dari Enel lewat kekuatan mantra yang ia punya. Di lain tempat, Nami dibawa oleh Enel ke sebuah tempat. Tepatnya dibawa ke kapalnya, di mana kapal tersebut bernama Maxim. Kapal tersebut berbeda dari yang lain karena kapal tersebut bisa terbang dengan menggunakan kekuatan dari Enel saja. Dan tujuan Enel membuat kapal itu untuk pergi ke pulau tak terbatas. Dan katanya, pulau tersebut adalah pulau yang tidak berujung dan ia menyebutnya dengan Very First. Namun di sini, Nami mengikuti Enel agar dirinya tidak dibunuh. Dan ia mencari kesempatan untuk pergi dari tempat tersebut saat Enel lengah. Dan beberapa waktu berselang, akhirnya Luffy dan Aisha tiba ke hadapan Enel. Tujuannya untuk menyelamatkan Nami sekaligus mengalahkan Enel. Dan di sini, kita diperlihatkan pertarungan antara mereka, di mana Enel tidak bisa melukai Luffy dengan petirnya. Karena Luffy di sini adalah seorang manusia karet. Secara alamiah, karet akan menetralisir petir. Maka dari itu, Enel tidak bisa mengalahkannya. Hal tersebut membuat Luffy berhasil memojokkan Enel. Namun Enel tidak diam saja dan mulai berpikir untuk mengalahkan Luffy. Dan akhirnya, ia mengetahui kelemahan Luffy, di mana ia bisa melukai Luffy dengan senjata tajam yang dibuatnya. Alhasil, pertarungan pun menjadi sangat sengit. Sampai akhirnya, Enel mengeraskan salah satu tangan Luffy dengan emas dan kemudian menendangnya keluar dari kapalnya. Tujuannya, Enel membuat hal tersebut karena ia tidak bisa mengalahkan Luffy. Namun itu hanya menghentikannya sementara saja. Di sisi lain, Sanji dan Usopp pun tersadar dari pingsannya. Lalu mereka melihat bahwa Nami berada pada kapal besar yang terbang. Kemudian mencari cara untuk bisa pergi ke kapal tersebut. Sampai akhirnya, mereka berhasil di kapal itu. Sesampainya di kapal, mereka berpencar untuk mencari Nami. Namun Usopp telah sampai duluan di tempat Nami. Saat di sana, Usopp pun tidak berdaya melawan Enel dan ia dibuat pingsan olehnya. Di sisi lain, Sanji masih di lorong mesin. Ia melihat bahwa tidak ada seorang pun di area kapal ini, dan ia sedikit menghancurkan sebagian mesin di kapal tersebut.
Alasannya, agar kapal dari Enel jatuh. Sementara Usopp mulai tersadar kembali dan menyuruh Nami agar lompat dari kapal. Namun saat melompat dari kapal, Enel menyerang mereka. Tapi di sini, Sanji melindungi Usopp dan Nami. Alhasil, ia pingsan dibuatnya. Sementara Nami dan Usopp berhasil kabur. Namun di sini, sebelum kabur, Usopp berhasil membawa Sanji bersamanya. Di tempat lain, kita diperlihatkan Luffy dan Aisyah yang berusaha payah pergi ke kapal Enel. Dan ia langsung pergi ke Giant Jack. Giant Jack adalah sebuah tumbuhan yang paling tinggi di Pulau Upper Yard. Dan ia pergi ke tempat tersebut dengan tujuan untuk bisa menyerang Enel. Dan sebelumnya, semua kelompok topi jerami berkumpul di tepi Giant Jack untuk berlindung dan menyerahkan semuanya kepada kaptennya. Namun di sini, Luffy tidak sendirian. Ia dibantu oleh Nami. Juga Nami berhasil membuat strategi agar Luffy bisa menyerang Enel. Namun saat sedang menyiapkan strateginya, Enel membuat sebuah awan hitam yang sangat besar. Dan ternyata, itu adalah sebuah alat untuk menyalurkan petirnya. Tujuannya, ia menggunakan awan tersebut untuk menjatuhkan Pulau Skypia ke permukaan. Dan setelah strateginya dibuat, Nami menyuruh anggota yang lain untuk menebang pohon Giant Jack. Alasannya, Nami dan Luffy memanfaatkan pohon yang tumbang sebagai tempat untuk berpijak. Dan strateginya pun berhasil, di mana Zoro dan Viper berhasil menebang Giant Jack. Sementara Luffy akhirnya berhasil mengejar Enel. Namun Enel tidak diam saja, dan ia membuat Giant Jack tumbang lebih cepat agar Luffy tidak bisa mengejarnya. Dan malah, Luffy masuk ke dalam awan hitam tersebut. Dan secara tak terduga, Luffy berhasil membuat awan hitam tersebut lenyap. Dan selanjutnya, ia menggunakan jurus andalannya untuk menyerang Enel. Namun Enel juga menggunakan seluruh kekuatannya. Akan tapi, Enel tidak bisa menangkis serangan terkuat dari Luffy, dan akhirnya ia kalah. Sekaligus, Luffy berhasil menentukan lonceng emas. Tujuannya agar Moon Black Cricket mendengarnya, bahwa Pulau Langit dan Kota Emas benar-benar ada. Sekaligus, ia membunyikannya agar impian dari Moon Black Cricket tercapai. Dan dengan dentuman lonceng emas tersebut, bertanda bahwa pertempuran tersebut berakhir, sekaligus kekalahan dari Dewa Enel. Dan setelah pertempuran tersebut usai, para suku Shandia dan para penduduk Pulau Langit mulai hidup berdampingan. Di saat yang sama pula, kita juga diperlihatkan masa lalu dari kehidupan Norland. Cerita itu diawali saat Norland menemukan sebuah tempat saat mengarungi lautan badai. Di saat itu, ia mendengar suara lonceng yang sangat indah. Sesampainya di pulau itu, bajak laut Norland menemukan sebuah desa. Ternyata, saat itu para penduduk desa melakukan ritual dewa, di mana mereka mengorbankan perempuan muda. Namun Norland dengan sigap membunuh dewa tersebut, karena ular tersebut adalah wabah penyakit. Singkat cerita, Norland diberi waktu 1 hari untuk bisa membuat obat. Tujuannya, agar ia bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh penduduk desa. Dan ia pun berhasil membuktikannya. Dan dengan kebaikannya, bajak laut Norland pun dihormati oleh suku Shandia termasuk oleh Calgara. Dan dengan kebaikannya juga, Calgara menunjukkan sebuah kota emas dan memberinya beberapa bagian emas kepada Norland dan para pengikutnya. Selang beberapa hari kemudian, sebelum Norland hampir pergi dari Pulau Jaya, ia mendengar bahwa sebelumnya ia pernah memotong pohon suci di pulau tersebut. Dan itu membuat penduduk desa tersebut tidak senang kepadanya. Namun Norland kemudian menjelaskan bahwa pohon tersebut adalah sumber dari penyakit. Karena ternyata pohon tersebut sudah mati. Dan pohon tersebut menumbuhkan bakteri-bakteri penyakit yang membuat penduduk sana terkena penyakit. Dan setelah mendengar hal tersebut, Calgara berterima kasih kepada Norland dan memintanya untuk kembali ke Pulau Jaya. Dan sejak saat itu, mereka tidak pernah bertemu kembali. Dan secara tak terduga, Pulau Jaya yang ditempati oleh Calgara tiba-tiba terbang ke Pulau Langit. Sementara Norland diberi hukuman mati karena ia diduga membohongi raja mengenai Pulau Emas yang ia ceritakan. Nah, itulah sepenggal kisah dari masa lalu Calgara dan Norland si pembohong. Kita kembali ke inti cerita. Setelah mengalahkan para bawahan Enel sekaligus Dewa Enel, semua penduduk Pulau Langit termasuk para kelompok topi jerami mengadakan sebuah pesta yang sangat besar. Dan itu berlarut berhari-hari. Dan sebelum kawanan topi jerami pergi, mereka ingin mengambil sebagian emas milik suku Shandia dan mencoba mengambilnya secara diam-diam. Sementara Robin pergi ke suatu tempat, tepatnya menuju lonceng emas tersebut. Ternyata ia ke sana untuk membaca bebatuan kuno yang bernama Poneglyph. Dan setelah membacanya, Robin menyimpulkan bahwa semua Poneglyph saling berhubungan dan setelah semua Poneglyph terungkap, maka ia akan mengetahui tentang abad kekosongan. Selain itu, ia juga terkejut karena ia juga melihat sebuah emas yang bertuliskan huruf kuno. Tepatnya bertuliskan Goldie Roger.
Hal tersebut membuat Robin kaget, dan ia meramalkan bahwa dulu kala sang Raja Bajak Laut Goldie Roger pernah kesini. Nah, setelah semua tujuannya selesai, Robin kembali kepada teman-temannya. Singkat cerita, kawanan topi jerami tidak sempat berpamitan kepada para penduduk Pulau Langit, karena mereka sedang terburu-buru untuk pergi, dan kemudian pergi dari Pulau Langit dengan arahan dari Pagaya dan Chonis, di mana mereka kembali ke Lautan Biru dengan bantuan dari gurita, di mana gurita tersebut membuat kapal Going Merry layaknya sebuah balon udara. Dan tak lama berselang, akhirnya mereka tiba di Lautan Biru, atau bisa dibilang tempat asal mereka berpetualang. Nah, itulah akhir dari arc Skypiea ini, di mana arc ini banyak kejadian yang sangat menegangkan maupun menyenangkan. Namun arc ini adalah salah satu arc paling bagus karena banyak hal yang bisa dipetik dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.